Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Diani dengan NIM 2003201004. Di sini saya akan menjelaskan secara pemahaman saya tentang Good Agricultural Practice atau yang dikenal dengan GAP, tujuan dari GAP, manfaat kegunaan GAP, jenis-jenis yang ada di dalam GAP hingga sasaran GAP serta langkah mengimplementasikan GAP dan bagaimana cara melakukan GAP yang tepat dan baik bagi tanaman pertanian. Nah, langsung saja saya jelaskan apa sih itu GAP. Good Agricultural Practice atau yang dikenal GAP adalah salah satu sistem sertifikasi dalam praktik budidaya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan. Munculnya era perdagangan bebas menuntut siapapun untuk meningkatkan kualitas karena pada era ini tidak lagi bergantung pada hambatan tarif melainkan terhadap hambatan kualitasnya. Hanya produk yang berkualitas saja yang sudah disepakati bersama baik dari mutual dan keamanan produk yang dapat keluar masuk dari dan ke suatu negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka produsen harus menaati peraturan yang berlaku dalam menghasilkan produknya sesuai dengan standar yang telah disepakati. Seperti halnya budidaya tanaman baik pangan, hortikultura maupun perkebunan. Berdasarkan informasi dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, diketahui bahwa GAP adalah sebuah teknologi penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. GAP sendiri telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003, dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara menjanjikan menjamin semua produk bahan pangan untuk perdagangan global memiliki sertifikat GAP. ASEAN GAP sendiri memberikan tekanan terhadap 4 komponen, yaitu yang pertama, keamanan konsumsi pangan, yang kedua, pengelolaan lingkungan dengan benar, yang ketiga, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja lapangan. Keempat, jaminan kualitas produk dan ketertelusuran produk bila diperlukan. Kenapa sih harus GAP? Dengan menerapkan GAP yang memiliki standar operasional prosedur atau SOP tertentu diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat, baik terhadap produk yang dihasilkan, pekerja, dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan sekitar. Apabila produk pertanian yang dihasilkan ingin bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban. Tujuan penerapan GAP ada 9. Yang pertama, produksi dan produktivitas. Yang kedua, mutu hasil dan keamanan konsumsi. Ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya alam. Keempat, kesuburan lahan. Kelima, pelestarian lingkungan. Keenam, sistem produksi berkelanjutan. Ketujuh, sikap mental petani yang akuntabel terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan. Dan ke-8, peluang pasar internasional. Dan ke-9, jaminan keamanan terhadap konsumen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah implementasi. Yang pertama, menganalisa keadaan saat ini. Yang kedua, menetapkan target di masa depan. Ketiga, menganalisa kesenjangan. Keempat, mengevaluasi solusi. Kelima, melakukan perubahan. Keenam, melakukan pemantauan pada perubahan. Nah, manfaat melakukan GAP analisis yaitu mengetahui kekurangan bisnis dan memperbaikinya, meningkatkan efisiensi pada bisnis, meningkatkan proses. Jenis-jenis GAP. Yang pertama, GAP analisis pasar atau produk
GAP analisis pasar memerlukan pertimbangan tentang keadaan pasar dan mengetahui alasan kenapa produk yang tersedia tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Jenis GAP yang kedua yaitu GAP analisis strategi atau kesenjangan kinerja. GAP analisis strategi adalah mengetahui performa perusahaan atau bisnis dari faktor internal. Selain itu, GAP analisis strategi juga bisa dilakukan untuk membandingkan performa dengan kompetitor, yang dimana bisa mengetahui kompetitor dalam menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Jenis GAP yang ketiga yaitu GAP analisis keterampilan. GAP analisis keterampilan dapat dilakukan dengan cara melatih staf sehingga mereka memperoleh keahlian atau keterampilan yang baru. Yang keempat, analisis SWOT. Berfungsi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis sendiri. Dengan menganalisa bagian ini, bisnis dapat mengevaluasi faktor internal dan eksternal untuk meningkatkan keunggulan dari para kompetitor. Sasaran GAP. Yang pertama itu ada keamanan pangan. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Hal ini mencakup penggunaan bahan-bahan yang aman, praktik pertanian yang tepat, dan pengawasan terhadap kontaminasi untuk mencegah risiko kesehatan masyarakat. Yang kedua ada jaminan mutu. Jaminan mutu berkaitan dengan standar kualitas produk pertanian. GAP bertujuan untuk memastikan bahwa produk pertanian memenuhi persyaratan mutu tertentu, seperti ukuran, warna, tekstur, dan nilai gizi, sehingga meningkatkan daya tarik produk di pasar. Yang ketiga, usaha agribisnis berkelanjutan. Sasaran ini mencerminkan komitmen untuk menjalankan pertanian secara berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kondisi yang mendukung petani untuk tetap beroperasi dalam jangka panjang. Yang keempat, ada peningkatan daya saing. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global. Dengan menerapkan GAP, diharapkan produk pertanian dapat memenuhi standar internasional dan bersaing dengan produk dari negara lain. Semua ini adalah bagian dari upaya untuk memajukan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Gimana sih GAP yang baik dari WHO untuk tanaman obat? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membudidayakan tanaman obat. Yang pertama, pemilihan tanaman obat. Yang kedua, identitas botani. Ketiga, spesimen tanaman obat. Keempat, bibit dan material propagasi tanaman. Kelima, organisasi kesehatan dunia. Keenam, kultivasi atau pemanenan. Dan ketujuh, personel. Langsung saja masuk penjelasan pertama, yaitu pemilihan tanaman obat. Pemilihan tanaman obat harus sesuai dengan Farmakop Nasional atau dokumen sejenis pada negara tersebut atau negara lain jika negara bersangkutan tidak ada. Tanaman obat yang baru diperkenalkan harus diidentifikasi dan tercatat sebagai bahan baku yang digunakan pada pengobatan tradisional di negara asal tanaman tersebut. Yang kedua ada identitas botani. Identitas botani harus terverifikasi dan terdokumentasi, serta memiliki klasifikasi ilmiah seperti nama daerah, nama dalam bahasa Inggris, nama budidaya ekotip atau kemotip atau fenotip. Sebaiknya tersedia dan sesuai. Pada hasil budidaya yang diperdagangkan harus tercantum jenis tanaman dan suppliernya. Perlu juga disebutkan asal bibit dan bahan budidaya. Yang ketiga, spesimen tanaman obat. Tanaman obat dideterminasi dan diidentifikasi di herbarium. Bila memungkinkan, dilakukan perbandingan ciri genetis, serta hasil dokumentasi dan identifikasi harus disertakan dalam dokumen pendaftaran obat bahan alam.
Bibit dan material. Yang keempat, bibit dan material. Pada bibit dan material juga harus melihat propagasi tanaman, seperti disebutkan sumber, supplier, kualitas, identitas, hasil perbanyakan, sejarah pengembangbiakan, serta memenuhi persyaratan peraturan regional dan atau nasional. Selanjutnya, kultivasi atau penanaman. Pada kultivasi atau penanaman dapat menggunakan sistem tumpang sari dengan melihat beberapa faktor yang sudah ditentukan, yaitu yang pertama, pemilihan tempat. Jadi, kondisi tanamannya harus diperhatikan. Kedua, dampak ekologi dan sosial. Ketiga, iklim. Di dataran tinggi atau di dataran rendah itu akan berbeda, yaitu akan mempengaruhi suhu terhadap tanamannya. Sehingga iklim yang seperti apa yang akan membuat tanaman yang kita budidayakan itu bisa maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Yang keempat, ada tanah. Kelima, pengairan dan pembuangannya kemana. Keenam, pemeliharaan dan perlindungan tanaman. Personel jadi, diusahakan personilnya itu yang melakukan budidaya tanaman. Obat harus memiliki pengetahuan seperti cara identifikasi botanis seperti apa, karakteristik budidaya yang bagus itu seperti apa, kemudian kebutuhan lingkungan, kemudian juga tentang pemanenan, penyimpanan. Nah, pengetahuan tersebut bisa diperoleh dari mana? Yaitu bisa lewat dari pelatihan-pelatihan, sehingga nanti juga personel itu selain punya pengetahuan yang tadi, dia juga paham mengenai kebersihan. Kemudian K3 yang harus diperhatikan. Misalnya, pemakaian APD yang seperti apa yang tepat agar bisa aman ketika personil tersebut melakukan rangkaian proses dari mulai tadi penanaman, pemeliharaan tanaman, sehingga nanti panen. Penerapan GAP ada beberapa macam. GAP yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan, namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam menerapkan GAP, seseorang produser harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan anjuran, dan ketentuan yang disarankan. Penerapan GAP ini berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Nah, adapun beberapa panduan GAP untuk komoditi buah sebagai gambaran. Syarat lahan untuk budidaya. Sebelum dilakukan penanaman, harus diperhatikan dulu jenis lahannya, lokasi, dan sebagainya untuk penanaman sesuai dengan standar yang telah ditentukan, yaitu lokasi kebun atau lahan sesuai dengan RUTR atau RDTRD dan peta wilayah komoditas. Yang kedua, lahan bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun. Ketiga, kemiringan lahan kurang lebih 30% untuk komoditas sayur dan buah riwayat lokasi. Yang keempat, ada catatan riwayat penggunaan lahan. Kelima, pemetaan lahan. Terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim dan tersedia peta penggunaan lahan. Keenam, kesuburan lahan. Cukup baik melakukan tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan. Yang ketujuh, ada penyiapan lahan. Dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah. Dapat menghindarkan erosi, pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan, dan media tanaman tidak mencemari lingkungan. Kedelapan, media tanam. Diketahui sumbernya, tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun. Kemiringan 30% perlu dilakukan tindakan konservasi. Persiapan lahan tanaman buah yang baik. Yang pertama, ada persiapan lahan aspek agroklimat untuk tanaman buah, diantaranya adalah ketinggian tepat 700 mgpl, curah hujan rata-rata 450 mm per bulan, jenis tanah coklat latosol, pH tanah 5,5-6, kelembapan udara 50-80%, dan suhu udara harus 25 sampai dengan 32 derajat Celcius.
Yang kedua itu pengolahan lahan miring atau jurang. Jenis pengolahan tanahnya apakah OTM atau olah tanah maksimum, OTK atau olah tanah konservasi, atau TOT atau tanpa olah tanah. Yang ketiga, penentuan jarak tanam. Jarak tanam terlalu rapat untuk tanaman buah akan menciptakan iklim mikro kurang cocok untuk tanaman. Pertumbuhan kurang baik dan produktivitas rendah, sehingga diperlukan jarak tanaman ideal. Jarak tanaman yang ideal untuk tanaman buah adalah 10 meter kali 10 meter atau 8 meter kali 10 meter. Untuk lahan seluas 1 hektar yang menggunakan jarak tanaman 10 kali 10 meter, maka diperlukan bibit 110 pohon. Sedangkan jarak tanaman 10 kali 8 meter diperlukan bibit 137 pohon. Yang keempat, ada pembuatan lubang tanam, yang dimana ukuran lubang tanam tanaman buah adalah panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan kedalamannya 50 cm. Dalam pembuatan lubang tanam, tanah bagian atas digali sedalam 30 cm, sedangkan bagian dalam digali sedalam 20 cm. Tanah bagian atas dan bagian dalam jangan dicampur. Misalnya, bagian atas disimpan di kanan, bagian dalam disimpan di sebelah kiri. Lubang tanaman disimpan 1 bulan agar terangin-angin, supaya terjadi pengasaman zat beracun. Yang kelima, ada pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik terdaftar, dan pupuk organik telah mengalami dekomposisi dan layak digunakan. Penggunaan pupuk harus sesuai anjuran, dan kotoran manusia tidak boleh digunakan. Pupuk harus disimpan pada tempat aman, kering, terlindungi, dan bersih. Selanjutnya, penanaman. Penanaman harus menggunakan benih dari varietas unggul dan bersertifikat. Label benih harus disimpan untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian pada saat budidaya, dan apabila memberikan perlakuan benih dengan bahan kimia harus sesuai dengan anjuran. Selanjutnya, penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Dilakukan pagi hari pada pukul 6-9 agar bibit tidak mati akibat terkena suhu panas sinar matahari. Usahakan setiap area tanah diberi jemari atau media daun kering supaya tingkat kelembapan tanah tetap optimal. Biarkan penutup tersebut selama 2-3 bulan, setelah itu baru bersihkan. Dampak penerapan Good Agricultural Practice. Menerapkan sistem GAP dalam budidaya pertanian tentu bermanfaat baik bagi manusia maupun lingkungannya. Hanya saja, karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi, membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasanya. Produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian, karena melalui GAP semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk dihasilkan. Sertifikat GAP dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan Daerah. Apabila nanti sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Apabila menghendaki produknya bisa menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut harus sudah memiliki sertifikat GAP global. Nah, adapun contoh perusahaan yang menggunakan penerapan GAP ini adalah pada perusahaan PT Sido Muncul, yaitu agribisnis tanaman obat. PT Sido Muncul merupakan salah satu perusahaan besar yang telah lama berkecimpung di bidang industri obat herbal. PT Sido Muncul sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan tanaman obat di Indonesia.
untuk menghasilkan produk unggulan berkualitas internasional. Bahan baku industri jamu sebagian besar diambil dari alam dalam bentuk hasil tumbuhan herbal atau Simplicia nabati. Oleh karena itu, usaha budidaya dan menangkap peluang usaha atau agribisnis dari tanaman herbal cukup menjanjikan. Agribisnis tanaman obat memiliki beberapa subsistem, mulai dari hulu sampai ke hilir. Agribisnis tanaman herbal obat menjadi perhatian dan sangat penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Tanaman herbal atau obat memiliki potensi bisnis untuk dapat dikembangkan dan sebagai upaya diversifikasi usaha pertanian yang berkelanjutan. PT Sido Muncul melakukan penerapan Good Agricultural Practice atau GAP sebagai upaya melakukan standarisasi dan meningkatkan mutu bahan baku serta menjamin keberlangsungan usaha. Selain PT Sido Muncul, perusahaan yang menerapkan konsep Good Agricultural Practice atau GAP adalah Sequita Brands International. Sequita Brands International sebagai perusahaan multinasional dalam industri buah-buahan telah berkomitmen untuk menerapkan Good Agricultural Practice sebagai bagian integral dari strategi operasional mereka. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang implementasi GAP oleh Sequita. Yang pertama, manajemen tanah dan air. Sequita telah mengadopsi praktik-praktik konservasi tanah termasuk penggunaan tutupan tanah dan metode tanaman yang mendukung kelestarian tanah. Program pengelolaan air yang efisien, termasuk sistem irigasi yang canggih dan pemantauan penggunaan air. Yang kedua yaitu pemilihan dan penggunaan pupuk dan pestisida. Pemilihan pupuk dan pestisida yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan manusia. Praktik pengendalian hayati dan pengurangan penggunaan bahan kimia sintesis. Yang ketiga ada pemilihan varietas tanaman. Sequita berfokus pada pemilihan varietas pisang yang tahan terhadap penyakit dan sesuai dengan kondisi lingkungan pertumbuhan, termasuk varietas yang memenuhi standar berkelanjutan. Yang keempat, manajemen risiko dan keamanan pangan. Standar keamanan pangan yang ketat diterapkan sepanjang rantai pasokan, mulai dari kebun hingga distribusi. Sistem pelacakan yang canggih untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan pangan. Selanjutnya yaitu manajemen pasca panen. Praktik penanganan pasca panen yang meminimalkan kerusakan dan pemborosan produk. Pusat distribusi dan fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Pelatihan dan pendidikan. Sequita aktif dalam memberikan pelatihan kepada petani dan pekerja mereka mengenai GAP, teknologi pertanian terkini, dan praktik berkelanjutan. Inisiatif pendidikan untuk komunitas lokal yang mendukung pemahaman akan berkelanjutan dan keamanan pangan, pemantauan, dan pelaporan. Selanjutnya, sistem pemantauan yang terintegrasi dan teknologi informasi untuk melacak produksi, mulai dari kondisi tanaman hingga pengiriman. Pelaporan rutin kepada pemangku kepentingan mengenai pencapaian, keberlanjutan, dan inisiatif sosial perusahaan. Melalui pendekatan ini, Sequita berusaha menciptakan model pertanian yang berkelanjutan, mendukung lingkungan, memastikan keamanan pangan, dan berkontribusi positif pada kesejahteraan petani dan komunitas lokal. Implementasi GAP oleh perusahaan ini mencerminkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mengelola rantai pasokan buah-buahan global mereka. Menerapkan Good Agricultural Practice atau GAP untuk pertanian berkelanjutan yaitu dalam era ketidakpastian lingkungan dan meningkatnya permintaan pangan, Good Agricultural Practice menjadi fondasi penting dalam memandu pertanian menuju keberlanjutan. Melalui pendekatan GAP, pertanian dapat menjadi kekuatan utama untuk menyelamatkan lingkungan, meningkatkan keamanan pangan, dan mendukung kesejahteraan petani.
GAP bukan hanya serangkaian pedoman teknis, tetapi juga representasi komitmen kolektif untuk menciptakan masa depan pertanian yang berkelanjutan. Kunci dari GAP adalah memahami bahwa keberlanjutan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan terus-menerus untuk terus meningkatkan cara kita berproduksi dan berkontribusi pada masyarakat global. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip GAP, kita membangun fondasi pertanian yang responsif terhadap perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan pangan yang aman dan berkualitas untuk semua. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan dalam dunia pertanian. Dukung petani yang menerapkan GAP. Edukasikan masyarakat akan pentingnya keberlanjutan dan berkontribusi pada sistem pangan global yang adil dan berkelanjutan. GAP bukan hanya tentang pertanian. Ini adalah langkah strategis menuju masa depan di mana kita dapat meningkatkan hasil pertanian yang berkualitas, sambil menjaga bumi ini untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama menjaga keberlanjutan pertanian, menanam harapan, dan menciptakan dunia di mana setiap gigitan pangan adalah langkah menuju keseimbangan yang lebih baik antara manusia dan bumi yang kita indah.